Rocky Gerung itu berpikirannya sangat picik. Dia kira pengacara itu bisnisnya itu hanya berdebat kasus korupsi. Ya itu sebenarnya hanya candaan aja. Gini loh, saya sangat menyesalkan, saya termasuk prihatin melihat sikap dari Rocky Gerung yang setiap wawancara selalu membuat tuduhan-tuduhan terhadap Presiden Jokowi. Sebenarnya kalau Jokowi mau waktu pertama kali buat tuduhan yang sangat keras kan waktu zaman dulu kan, waktu zaman pemilu ya, justru Jokowi sudah memaafkan dia. Yang parahnya lagi kayaknya ada satu host yang juga sudah tersangka di Mabes Polri paling sering undang dia. Jadi sepertinya host yang marah ini memakai tangannya Rocky Gerung untuk melampiaskan dia punya unek-unek gitu loh. Anda tahulah itu bekas dari Kompas itu. Ya dia sindiran apa kan? Kalau saya tantang dia berdebat hukum, dia tahu apa hukum. Dia gini loh, Rocky Gerung itu berpikirannya sangat picik. Dia kira pengacara itu bisnisnya itu hanya berdebat kasus korupsi. Dia tidak tahu 90% kerjaan saya itu adalah untuk international litigation, perkara-perkara konstruksi, banking and finance, arbitrase, derivative law. Itu yang bikin gua kaya raya. Kalau perkara korupsi kan paling 1 setahun. Rocky Gerung tidak tahu bahwa pengalaman kita itu banyak yang dia tidak pernah tahu gitu loh. Makanya saya tidak ngerti seorang yang cuma filsafat kok sok pintar begitu gitu loh. Ya kan? Kalau soal ngajar mengabdi, saya itu udah ngajar ribuan pengacara dan saya sudah bantuin ribuan rakyat di Kopi Johni. Anda tahu itu. Sudah saya bantu ribuan rakyat dari selama 15 tahun terakhir tanpa saya menyombongkan diri. Kalau dia itu kan selalu menyombongkan diri seolah-olah dia hebat, seolah-olah presiden yang sekarang itu nggak becus gitu loh. Itu yang saya kesal sama dia. Dan seolah-olah dia paling pintar hanya gara-gara bisa ngomong tentang Hitler. Ini dia kan, itu kan hanya teori-teori kosong itu kan, dalam praktek kan nggak begitu. Terus dia bilang bahwa pengacara itu hanya taunya bermain amplop, dia bilang gitu. Itu yang dia salah. Dia tidak tahu saya ini pengacara internasional. Saya itu 20 tahun hidup sama asing. Saya itu pernah 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. Pernah saya 10 tahun membawahi ratusan pengacara termasuk bule. Pernah saya 4 tahun sebagai pengacara di Australia, pengacaranya 700 orang. Jadi perkara perceraian, korupsi yang kita tangani itu hanya 5% dari perkara keseluruhan. Kita begitu banyak ilmu-ilmu kelas tinggi internasional yang Rocky Gerung pasti nggak tahu apa-apa. Ada orang menantang berdebat. Kalau saya tantang dia berdebat tentang hukum, dia tahu apa tentang hukum. Nanti dia cocoknya itu berdebat tentang komik Koping Ho. Di situ kan banyak filsafat. Bang, ya kan? Kalau Bang Rocky mau buat tanding tinju gimana? Kenapa? Bang? Ayo kalau mau ayo kita tanding di HSS 5 nanti. Gua sama Rocky Gerung. Kalau nggak mau Bang? Hah? Kalau nggak mau? Ya urusan dia lah. Bang, itu kan ada saran saya kepada Menko Polhukam, saran saya kepada Jaksa Agung dan juga kepada Kapolri sudah mulai memberikan perhatian serius atas perilaku dari Rocky Gerung yang selalu membuat tuduhan-tuduhan, selalu membuat kata-kata yang sangat tidak elok untuk seorang kepala negara, ya, seolah-olah dia sudah hebat. Emang prestasi dia apa coba? Dia nggak pernah. Saya juga nggak baru kenal dia baru sejak dia mengkritik presiden. Dia cuma dosen biasa, nggak ada prestasi apa-apa. Berlian saya katanya lebih bersinar dari otak saya. Justru dia yang tidak punya otak karena berlian saya ini adalah hasil kerja keras otak saya yang brilian. Karena tanpa otak yang brilian tidak mungkin menghasilkan berlian. Ini aja 12 miliar, ini satu, ini 12 miliar, 9 miliar, ini hampir 30 miliar. Jadi kalau otak saya tidak brilian, bagaimana bisa menghasilkan? Belum lagi saya punya saham di mana-mana. Dibandingkan dengan dia hanya ngajar, udah itu bujang lapuk. Ya bujang lapuk, memimpin keluarga aja nggak pernah. Bagaimana memimpin negara? Ya, dia itu sangat sepintar-pintarnya orang, nggak boleh begitulah. Masa setiap di medsos presiden aja yang ngomongin seolah-olah orang lain kurang ajar semuanya. Emang dia siapa? Dia kan baru kita kenal belakangan ini. Prestasi apa? Nggak ada prestasi, cuma dosen doang.
Oke. Nggak boleh gitulah sama kepala negara lah, ya. Walaupun kebetulan saya mendukung 02 ya, tapi nggak ada kaitannya lah. Nggak boleh, harus ada etika lah, jangan gitulah. Kalau memang dia hebat, buktikan dong, ya nggak? Kenapa dia diikut sebagai tim kuasa hukum? Memang dia nggak bisa. Dia tahunya cuma filsafat. Tahu nggak filsafat itu apa? Hanya teoritis. Hanya mengatakan apa itu hidup, apa itu manusia. Itu yang dibikin oleh filsafat.